ada perubahan-perubahan, ada peningkatan-peningkatan pemahaman dengan apa yang Tuhan kehendaki untuk dia lakukan. Roh Kudus yang menghibur dan menopang kehidupan orang percaya. Ketika kita diperhadapkan dengan tantangan dan pergumulan hidup, dalam roh itu pula kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kita diberi kemenangan iman dalam kesaksian hidup sebagai orang-orang percaya, sehingga kita selalu memiliki pengharapan untuk hidup. Selamat bertemu kembali teman-teman. Shalom. Pada saat ini saya kembali menyuguhkan kepada teman-teman saudaraku sebuah khotbah yang saya dapatkan pada tanggal 6 Juni 2021, yaitu khotbah Bapak Pendeta Wayan Darmadi, Sarjana Teologi. Selamat mendengarkan. Selamat pagi saudara-saudaraku jemaat Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Ada sukacita di minggu pagi hari ini. Saya percaya kita semua bersukacita. Karena apa saya katakan bersukacita? Karena sepanjang minggu kemarin kita sudah makan daging banyak-banyak. Bahkan saya sampai sakit gigi. Tadi malam makan lele. Bagaimana Pak? Ini ada sukacita besar di tengah-tengah jemaat ini. Saya sering bergumul di rumah sendirian. Kalau begini terus, bisa-bisa kolesterol saya naik. Kalau begini terus, kemarin saya dibilang kecil banding dengan Pak Sastrawan, mungkin kalau saya tembus di sini 2 tahun setengah, saya akan lebih gede dari Bapak Sastrawan. Karena hari-hari makan daging, hari-hari makan sate kelapa, hari-hari makan lawar, hari-hari makan ikan dibakar, luar biasa. Namun sisi lain saya sedih. Saya makannya enak-enak di sini. Bagaimana sih dengan anak saya? Bagaimana sih dengan istri saya? Saya selalu komen dengan dia. Saya katakan, jangan mau kalah dengan Papa. Pergi beli sate, makan sate. Pergi beli ayam geprek. Silahkan makan sana, supaya kita sama-sama gede. Cukup kemarin kita dalam perjalanan hidup, cukup bergumul. Papa di hutan, kalian di kota. Papa makan daun ubi sampai sakit pinggang. Sekarang kita makan yang enak-enak. Ya. Selamat pagi saudara. Dalam menjalani kehidupan ini, pernahkah kita duduk sejenak merenungkan apa itu hidup saya? Apa arti kehidupan saya? Untuk apa saya jadi orang Kristen? Pernahkah kita merenung sejenak tentang hal ini? Jika iya, berbahagialah karena kita memahami. Jika belum, masih ada waktu untuk duduk sejenak merenungkan kehidupan ini. Saudara, hidup adalah anugerah Allah. Hidup adalah anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Pemberian Allah di dalam Kristus Yesus. Pemberian dengan cuma-cuma oleh Allah dalam Kristus. Itulah hidup kita. Karena di dalam dan melalui Yesus Kristus kita diselamatkan dan dikuasai dari kuasa dosa dan kuasa maut. Dan olehnya kita menjadi manusia yang baru, yang terus-menerus dibaharui oleh kuasa Roh Kudus yang Tuhan sudah curahkan untuk menjadi serupa dengan Allah. Itulah hidup orang percaya. Inilah yang harus selalu dihayati dalam kehidupan kita selaku orang-orang percaya selama kita diperkenankan Tuhan untuk hidup di dunia ini. Jadi hidup ini perlu dihayati, perlu dipahami dengan baik dan dijalani dengan baik bersama-sama dengan kuasa Roh Kudus itu. Saudaraku, dalam pembacaan kita Rasul Paulus mengatakan bahwa sebagai orang-orang percaya, kita adalah orang-orang yang berhutang terhadap kasih Allah yang sudah menyelamatkan itu. Baca perikop di atas pembacaan tadi, di atas ayat yang tadi. Hutang artinya sesuatu yang sangat berharga yang telah kita terima dan harus dikembalikan atau dibayar. Itu hutang. Kita sudah berhutang hidup kepada Tuhan. Dan karena itu hidup ini bukanlah milik kita sepenuhnya, melainkan milik Tuhan. Hidup
kehidupan ini, karena itu perlu diisi dengan sebaik-baiknya. Hidup ini jangan dijalani dengan semena-mena, diisi dengan selalu tunduk kepada Tuhan Allah. Itu berarti kepada kita sangat diharapkan untuk menjalani dan mengisi hidup ini dengan makna hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak dunia ini. Karena itu menurut Paulus, kita harus mau dan mampu memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Mampu dan mau dan mampu dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan. Hidup baru adalah hidup yang dikuasai oleh Roh Kudus. Dan Roh Kuduslah yang menjadikan kita layak sebagai anak-anak Allah. Artinya sebagai ahli waris dari janji-janji Allah. Roh Kudus memiliki peran penting dalam kehidupan anak-anak Allah. Berperan sekali. Dia yang memberikan kemampuan kepada kita menjalani dan memaknai hidup sesuai dengan kehendak Allah, sehingga hidup kita menghasilkan buah-buah yang berkenan di hadapan Allah, yaitu buah-buah roh. Tanpa Roh Kudus, kehidupan kita akan mudah diombang-ambingkan oleh berbagai-bagai rupa cobaan dan godaan dunia ini yang membuat kita hidup jauh dari Tuhan. Godaan-godaan dunia itu begitu dahsyat, apalagi kita melihat di era zaman sekarang ini. Godaan-godaan dunia semakin menantang kehidupan umat manusia. Karena itu firman Tuhan hari ini menegaskan kepada kita, mengingatkan kepada kita agar kita hidup dipimpin oleh Roh. Orang hidupnya dipimpin oleh Roh, dia pasti memiliki kerinduan, memiliki keinginan untuk selalu mendekat kepada Tuhan Allah. Orang yang selalu dipimpin oleh Roh, dia akan selalu haus dan rindu mendengar nasihat Allah dalam hidupnya. Artinya, ia akan selalu menghadirkan dirinya dalam persekutuan-persekutuan ibadah seperti ini. Karena di tempat-tempat seperti inilah mereka akan mendengarkan firman untuk dirinya, bukan firman untuk orang lain. Dia akan mendengar firman untuk dirinya. Dia akan mendengar apa kata firman yang menegur dirinya. Apa kata firman untuk saya, bukan apa kata firman untuk mereka. Sehingga hidupnya akan selalu dikuatkan, diberi motivasi oleh Roh Kudus dalam menjalani kehidupan selanjutnya. Jadi ada perubahan-perubahan, ada peningkatan-peningkatan pemahaman dengan apa yang Tuhan kehendaki untuk dia lakukan. Roh Kudus yang menghibur dan menopang kehidupan orang percaya. Ketika kita diperhadapkan dengan tantangan dan pergumulan hidup, dan oleh Roh itu pula kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kita diberi kemenangan iman dalam kesaksian hidup sebagai orang-orang percaya, sehingga kita selalu memiliki pengharapan untuk hidup baru bersama-sama dengan Kristus dalam kemuliaan surgawi. Saudara-saudaraku yang dikasih dan diberkati Tuhan, tantangan hidup masa kini adalah bagaimana menjalani dan memaknai hidup sesuai dengan kehendak Tuhan di tengah-tengah berbagai permasalahan hidup. Dalam dunia sekarang ini, saudaraku, begitu banyak nilai-nilai yang dianggap biasa itu. Namun yang sesungguhnya itu adalah sangat luar biasa. Hal-hal seperti ini sering dilakukan oleh manusia pada umumnya di dunia ini dengan dalih sebagai pembenaran diri, semua orang juga melakukan itu. Seperti misalnya yang ngetren yang tidak pernah habis-habisnya di dunia, khususnya di daerah Indonesia ini, korupsi sana sini. Orang akan berkata, sudah biasa itu. Sebetulnya itu hal yang luar biasa, hal yang sudah melanggar etika Kristiani, hal yang melanggar etika yang diajarkan oleh Allah. Nah, ini yang perlu dilihat dengan kecerahan iman, sehingga hidup kita dipimpin oleh Roh, berjalan pada kebenaran-kebenaran yang Tuhan inginkan. Dan masih banyak contoh-contoh lain yang dapat kita lihat. Jika kita tidak hidup dalam persekutuan dengan Kristus dan memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus, maka nilai-nilai hidup duniawi akan dengan begitu mudah mempengaruhi akan kehidupan kita. Karena itu, melalui firman Tuhan saat ini, kita dipanggil
dan diingatkan oleh Allah dalam Kristus Yesus melalui firman-Nya, berilah dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Berilah dirimu dipimpin oleh Roh Kudus, maka hidupmu akan berbuah bagi kemuliaan Allah. Roh Kudus akan memampukan kita bersaksi tentang kasih Kristus yang sudah menyelamatkan itu, sampai Ia datang kembali menjemput semua orang percaya untuk hidup bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Semua orang, garis bawahi, yang percaya. Jika hidup ini betul-betul kita manfaatkan, kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, dengan selalu mengundang kuasa Roh menguasai hidup ini, pasti janji Allah, orang yang percaya itu akan hidup bersama-sama Dia dalam kemuliaan. Kan banyak kita belajar, banyak kita memahami kehendak Tuhan Allah dengan membaca dan merenungkan firman-Nya. Beri hidup ini untuk Tuhan, beri waktu ini untuk Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan tambahkan kepada. Jadi saudaraku, memaknai hidup ini perlu dan sangat penting. Kemarin dua minggu kemarin kita telah merayakan Hari Ketuaan Roh Kudus, dan minggu kemarin ini kita merayakan Hari Trinitas, dan hari ini kita sudah memasuki tentang minggu-minggu biasa yang awalnya dari minggu biasa Tuhan telah menekankan bagaimana penghayatan kita tentang makna pengorbanan Kristus, bagaimana kehidupan kita dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga saudara, kita betul-betul manfaatkan kehidupan, kita hidup dalam kasih Kristus, kita perjuangkan hidup ini, kita beri hidup ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Matikan semua pikiran-pikiran dunia, matikan semua kata-kata hati kedagingan kita. Biarkan Roh yang menguasai kita, biarkan Roh yang menguasai hati kita, biarkan Roh yang menguasai diri kita, sehingga segala tindak tanduk, segala perbuatan kita akan bercahaya. Dan inilah bukti kesaksian yang harus kita tunjukkan kepada banyak orang, sehingga orang akan melihat ini kote dia orang Kristen, ini kote dia orang-orang yang percaya. Jangan sampai orang mengatakan sama kuat, Kristen menyandang sama kuat, yang sampai orang katakan seperti itu. Mari kita bangun hidup kita dengan selalu mengandalkan kuasa Roh Kudus, karena Tuhan sangat-sangat menyayangi saudara dan saya. Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Untuk itu, sahutilah kasih Tuhan. Jawablah hutang kita kepada Dia, karena Dia sudah memberikan yang terbaik. Mari kita berikan yang terbaik dalam hidup ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpuji Kristus Tuhan kita, kini dan selamanya. Amin. Terima kasih sudah mengikuti firman Tuhan di channel saya ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua atas firman Tuhan yang selalu kita dengarkan. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di lain kesempatan.